kami kembali. Yari. Selamat datang kembali lagi dengan Dio Brando. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan anime Tongkat Sihir dan Pedang Wistoria. Tentunya ini spoiler kan, tekan. Jadi sebelum Anda menyesal karena ini manga bukan anime, kalian bisa close video ini. Tapi jika Anda tak masalah dengan konten spoiler, lanjut gas, tonton aja juragan. Oh ya bre, buat yang pengen nonton animenya, kalian bisa pantau di Muse Indonesia. Tanpa banyak bacot lagi, mari kita mulai videonya. Juragan. Di dalam ruangannya, Karyot memberikan perintah kepada Sierra, Edward, dan Wagner untuk segera menuju kota metropolitan Samios dengan membawa Stray Sword milik Zeo. Sontak ketika penyihir di hadapannya tertegun sekaligus bingung. Namun, keheningan yang mencekam itu pecah oleh pertanyaan penuh keraguan. "Kau ingin kami pergi ke Samios dan membawa Will, tapi kenapa?" tanya Wagner dengan suara bergetar, menuntut kejelasan di tengah kabut misteri yang sengaja diciptakan. Namun, jawaban yang datang justru lebih dingin dari es. "Jangan tanya kenapa, tugas dari Machiavender tidak boleh dipertanyakan," ucap Karyot. Kalimat itu diucapkan bagai peringatan mutlak bahwa tidak ada ruang diskusi di tempat ini. Tapi, dalam sekejap aura mencekam itu menguap, digantikan oleh tawa ringan yang terasa hampa. "Bercanda," ucap Karyot tiba-tiba. Perubahan sikap yang mendadak itu justru membuat suasana semakin menegang. Lalu kemudian Karyot merentangkan tangannya seolah ingin memeluk kenangan lama. Namun gestur itu terasa sangat semu dan penuh pura-pura. Ia berbicara tentang kecanggungan, tentang teman lama, dan tentang merayakan reuni dengan minuman murah, seperti dulu saat Karyot belum menjadi Machiavender. Di sisi yang lain, tatapan seniornya semakin curiga. Bagi mereka, keramahan ini jauh lebih menakutkan daripada ancaman terang-terangan. Di balik ajakan reuni yang tampak hangat, mereka tahu ada rantai tak terlihat yang sedang dikalungkan ke leher mereka, yakni sebuah undangan yang tidak mungkin ditolak, lalu dibungkus dalam nostalgia palsu yang memuakkan. Suasana kekeluargaan palsu itu hancur ketika kata-kata yang keluar dari bibir Edward. Dengan tatapan dingin yang mampu membekukan api, ia meluncurkan penghinaan yang menghujam langsung ke harga diri sang Machiavender. "Ini bukan jenis undangan yang diharapkan dari seorang penyihir agung, tapi mungkin cocok untuk seorang penipu hina sepertimu. Bahkan di posisimu di puncak menara, kau tetap kecil dan benar-benar tanpa harapan." Namun, alih-alih meledak dalam amarah, Karyot justru membalas dengan tawa kecil, seolah serangan verbal itu adalah musik yang merdu di telinganya. "Anehnya, itu malam membuatku merasa seperti di rumah. Senang melihat kau masih sekaku dan membosankan seperti dulu, Edward. Katakan padaku, sudah berapa lama sejak aku mengalahkanmu hingga menjadi Machiavender? Menurutku, kau tidak sopan karena tidak datang menemuiku sejak saat itu," ucap Karyot santai, yang dimana hal itu menyulut kemarahan Edward. Di sisi yang lain, wajah-wajah di sekitar mereka menegang. Wagner, Sierra, dan Lockwell seketika menyadari gelombang kemarahan Edward pasti akan meledak. Kesabaran telah menguap, menyisakan hawa panas yang menyesakkan. Dan yang benar saja, Edward bersiap melepaskan sihirnya ke arah Karyot. Wagner dan Sierra seketika mencoba menahan temannya tersebut, sementara Lockwell langsung menghadang dengan tubuhnya langsung. "Lakukan kekacauan sedikit saja, dan aku akan usir kau dari ruangan ini. Aku tidak ingat pernah mengajarkanmu mengarahkan tongkat pada Machiavender," ucap Lockwell. Kalimat itu bukan sekedar teguran, melainkan pengingat akan hubungan masa lalu yang kini telah rusak. Mendengar ucapan itu, mata Edward membelalak dan kemarahan terpancar dari tatapannya. Ruangan itu sekarang bukan lagi tempat pertemuan diplomatik, melainkan medan tempur psikologis, di mana setiap kata digunakan untuk menguliti harga diri lawan bicaranya. Dan pada akhirnya benteng ketenangan Edward runtuh sepenuhnya. Suaranya menggelegar penuh dengan rasa sakit yang telah dipendam selama bertahun-tahun. "Beraninya kau bertingkah seolah seperti guruku. Aku tahu kami hanyalah batu loncatan bagimu saat memandu dia ke puncak, kan?" Teriakan Edward itu bergema di aula yang sunyi. Bagi Edward, ia merasa seperti alat yang digunakan untuk memandu Karyot menuju puncak kekuasaan. Di tengah amarah yang meluap itu, sebuah suara lembut namun tegas mencoba memecah suasana. "Ed, sudah cukup," ucap Wagner.
Suara itu adalah jangkar terakhir yang mencegah Edward melakukan kesalahan fatal. Setelah badai amarah mereda, Wagner mencoba mengembalikan fokus pada tujuan utama. Ia menuntut kejujuran di balik pemanggilan paksa ini. Dia tahu sosok seperti Karyot tidak akan membuang waktu hanya untuk sekedar memicu luka lama. Menjawab pertanyaan dari Wagner, Karyot bilang, "Kau sudah jadi sangat dewasa. Aku jadi senang." Baiklah, mari kita lanjut ke alasannya. Kami telah menerima informasi baru dari Arvin and the gang soal Gotia. Seketika itu juga wajah para penyihir terkejut mendengar hal ini. Lalu kemudian panel beralih, di mana kita diperlihatkan saat Arvin dan kawan-kawan diinterogasi para penyihir menara. Saat itu Bre, dengan nada putus asa, Arvin bilang, "Baiklah, aku akan bicara. Hanya saja, berjanjilah kalian akan menyelamatkan Sade." Dan dari informasi yang diberikan Arvin saat itu, dia ngasih tahu bahwa dalam penyerangan ini masih ada kelompok terpisah dari pengikut Gotia yang masih bergerak secara rahasia dan sekarang beroperasi di luar wilayah hukum Rigarden, lebih tepatnya di Samios. Di situ, Karyot menjelaskan lebih lanjut bahwa para pelaku serangan di anime ini pada awal season 2 atau tragedi Terminaria, termasuk penyihir yang dikenal sebagai Headless, itu berada di sana, di Sarios. Dari informasi ini, Wagner menyadari bahwa musuh yang telah menghabisi Bruno Sensei masih hidup dan kini berada di luar jangkauan mereka. Sembari tetap duduk di singgasananya, Karyot bilang, menara memang berhasil mengalahkan serangan Gotia, tapi kemenangan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Lalu masalahnya sekarang, untuk memberantas sisa-sisa para Gotia, tidak ada personel dari faksi-faksi yang dapat ditugaskan ke Samios. Secara tidak langsung di sini Karyot memberitahu kalau kemenangan atas Gotia saat ini hanyalah awal dari tragedi yang baru. Menyimpulkan hal ini, Sera mengerti kenapa Karyot menunjuk mereka bertiga untuk ke Samios. Di situ Karyot tersenyum. Itu adalah sebuah ekspresi yang tampak ramah tapi menjijikan, karena kita tahu sendiri realitas dari obrolan ini sangat pahit, di mana Wagner dan kawan-kawan terpilih bukan karena kemampuan, melainkan karena posisi strategis mereka yang berada di luar faksi utama. Dengan nada tanpa beban, Karyot menjelaskan bahwa para ajudan dan magia vendor sendiri terikat oleh protokol ketat sehingga mereka tidak boleh meninggalkan menara sebelum segalanya stabil. Ketiga penyihir itu kini menyadari bahwa mereka adalah tangan kanan yang dikirim ke medan yang tidak bisa dijangkau oleh otoritas tertinggi menara. Namun pertanyaan besar masih menggantung di udara, menciptakan keraguan di mata Wagner Sensei. Apa alasan kau ingin kami membawa Will juga? Pertanyaan Wagner itu membelah keheningan, menuntut jawaban atas keterlibatan seorang anak muda yang tampak tidak seharusnya berada dalam pusaran konflik ini. Lantas jawaban yang diberikan Karyot tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Dia bilang, itu keinginan penyihir agung Aaron dan Finn. Suasana di aula besar dipenuhi keheningan. Tak ada lagi protes, tak ada lagi jalan kembali ketika para penguasa tertinggi telah berkehendak, sehingga para penyihir di bawahnya hanya punya satu pilihan, yakni menjadi instrumen perubahan atau hancur dalam gejolak yang akan datang di Samios. Panel berpindah di dalam perpustakaan yang tenang. Tempat itu kini justru terasa semakin menekan saat bidak-bidak catur mulai diletakkan di atas papannya. Di situ Wagner Sensei menjelaskan kepada semua orang yang ada di tempat ini tentang perintah ke Samios dengan membawa Will. Gokilnya sih Bre, MC kita tak keberatan akan hal ini karena dia merasa sudah terbiasa dengan tugas rahasia. Tapi yang Will bingungkan, kenapa Lihana dan kawan-kawan dilibatkan juga dalam misi tersebut. Di situ, Edward menjelaskan dengan nada yang berat bahwa menara sedang dalam kondisi kritis, di mana serangan sebelumnya telah melumpuhkan fleksibilitas faksi-faksi besar, dan mereka tidak mau mengambil resiko dengan melepas penyihir berpangkat tinggi. Namun di sisi yang lain, ancaman yang tidak terduga menuntut tindakan yang lebih dari sekedar bertahan. Maka dari itu, Wagner berpikir sebagai gantinya mereka memilih satu penyihir dari berbagai faksi sebagai perwakilan. Satu demi satu wajah-wajah terpilih muncul dalam keheningan yang mencekam. Sion dari faksi api, Julius dari faksi es, Coleto dari faksi tanah, Lihana dari faksi petir, dan Wignall dari faksi elf.
Setiap tatapan mereka membawa beban faksi masing-masing. Ada ketegangan, keraguan, namun juga tekad yang membara. Wagner kemudian menegaskan peran dirinya dan Edward Sensei adalah mengisi kekosongan perwakilan dari elemen kegelapan dan angin yang hampir hancur sepenuhnya. Sementara untuk perwakilan elemen cahaya akan ditunjuk Great Mage Aaron dan akan bergabung nanti. Di situ Sera memberitahu Lyanna. Dia bilang, "Lyanna, kau adalah kasus khusus. Kami tidak ingin membiarkanmu sendirian, sementara anggota lain dari faksi petir sedang keluar melakukan hal yang tidak diketahui." Setelah informasi tersebut dibeberkan, ruang perpustakaan yang tadinya hening kini dipenuhi dengan suara-suara ketidakpuasan dan optimisme yang dipaksakan. Sion dengan gaya angkuhnya mengakui bahwa kondisi menara memang sedang di ujung tanduk, namun ia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya atas kekurangan personel dalam misi ini. Di sisi yang lain, Julius hanya bisa mendesah pasrah. Dia merasa keberuntungan mereka kali ini adalah jenis kesialan yang paling buruk. Ya, menurutku ini kesempatan bagus untuk kita semua. Kita jadi bisa keluar dari Rigarden. Kalau dipikir-pikir, ini seperti liburan loh. Jadi minasan, kenapa kalian berpikiran negatif terus? Suara ceria Koleto memecah awan mendung di ruangan itu. Baginya misi berbahaya ini justru tampak seperti liburan yang sangat dibutuhkan. Kontras antara keceriaan Koleto dengan wajah-wajah serius Julius dan Sion menciptakan ketegangan baru. Namun, sindiran tajam tidak butuh waktu lama untuk muncul. Sera dengan nada sinisnya menuding bahwa para penyihir muda ini hanya berpura-pura kesal. Padahal sebenarnya mereka merasa terhormat terpilih untuk misi khusus ini. Tuduhan itu seketika memicu kemarahan Julius dan Sion. "Diam kau, penyihir kepala sapu," ucap mereka berdua. Di balik keributan kecil yang terjadi, pikiran Wignall berkelana jauh lebih dalam di masa lalu. Ia menyadari sebuah pola kebijakan menara telah bergeser drastis sejak peristiwa Bloom Festival. Pengumpulan para penyihir ini bukan sekedar kebutuhan taktis, melainkan sebuah rencana besar yang menempatkan Will dan pedangnya sebagai poros kekuatan dengan menggunakan Sion dan kawan-kawan sebagai elemennya. Terlepas dari prasangkanya itu, Wignall yakin Profesor Wagner tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Will. Di sisi yang lain, ketegangan mulai muncul, di mana Sion dan Julius saling menatap kesal. Dan di tengah amarah yang tertahan itu, suara Wignall terdengar seperti penengah yang dingin dan logis. Apapun perasaan pribadi kita terhadap perintah ini, kita harus mempersiapkan diri untuk tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Kata-kata dari Wignall itu menyentakkan mereka semua kembali ke realita. Will dengan optimisme khasnya mencoba mencairkan suasana. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik seperti biasanya. Dan entah mengapa tatapan Wignall terlihat sayu. Dalam benaknya dia merasakan kekhawatiran yang begitu mendalam pada Will sahabatnya. Ia tahu bahwa hari-hari ke depan akan menjadi ujian yang sangat sulit bagi Will, dan Wignall merasa bertanggung jawab dengan berada di sisi Will untuk membantunya. Di situ Sera tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan dengan semangat yang meluap, dia melemparkan sebuah gulungan peta di atas meja. "Baiklah kalau begitu, waktunya kita bekerja," serunya memecah ketegangan. Ruangan yang tadinya menjadi saksi bisu adu argumen kini berubah menjadi pusat komando operasional bagi tim yang baru saja terbentuk ini. Peta ini adalah awal dari petualangan besar mereka. Itu adalah sebuah misi penyelidikan yang akan membawa mereka melintasi benua untuk memburu sisa-sisa pengikut Gothia. Dan inilah peta dunia dalam anime ini. Kalian bisa pause jika ingin mengamati lebih lanjut.